Apabila hidup dengan orang tua dan kita tahu harta tersebut bukanlah dari harta yang halal. Dia seorang anak ya, hidup dengan orang tua yang orang tuanya bekerja di pekerjaan yang haram. Bagaimana hukumnya sang anak makan harta orang tuanya? Yang dosa di sini orang tuanya. Adapun anak dan istri yang dinafkahi, kalau di sini statusnya anak ya, karena orang tua ini bisa bapak, bisa ibu, bisa dua-duanya. Saya nggak tahu siapa yang dimaksud. Kalau kedua orang tuanya itu bekerja dan dua-duanya berprofesi haram atau bekerja dengan di bidang-bidang yang tidak halal, kemudian dari hasil pekerjaan itu digunakan untuk menafkahi anaknya, yang menanggung dosa adalah orang tuanya. Si anak ikut terpengaruh nggak? Mungkin ikut terpengaruh, tapi nggak dosa dia. Jadi bukan berarti tidak dosa itu tidak terpengaruh loh ya. Nabi kan tadi bilang tentang orang yang sulit dikabulkan doanya itu adalah gara-gara dia diberi makan dengan cara yang haram. Dianya tidak dosa karena yang ngasih orang lain, dia mendapatkannya sebagai nafkah buat si anak. Cara dia mendapatkan harta ini cara yang halal, diberi oleh orang tua. Ya nggak usah jauh-jauh lah, antum jual beli sama non muslim. Atau Nabi SAW ketika meninggal dunia itu dalam keadaan menggadaikan baju besinya kepada saudagar Yahudi untuk menjamin sejumlah gandum yang dibeli oleh Rasulullah. Rasulullah membeli tidak pakai duit, belum ada duitnya. Nabi memberikan jaminan berupa baju besi dan meninggal dalam keadaan tergadai baju besinya. Padahal orang Yahudi itu disebutkan dalam Al-Quran punya kebiasaan buruk. Fabidzulmin minal ladzina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil. Mereka punya kebiasaan makan riba, mengambil riba dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Jadi profesi Yahudi itu sering bergelimang dengan hal-hal yang berbau ribawi dan berbau pendapatan haram. Tapi ketika akadnya dengan Rasulullah itu jual beli halal, buat Rasulullah gandum yang dibeli dari Yahudi itu halal. Haramnya adalah Yahudinya sendiri. Bagaimana cara dia mendapatkan gandum tadi, dengan cara riba atau bukan, itu yang tanggung jawab si Yahudi. Anak ini dinafkahi oleh orang tua. Nafkah itu adalah sebab yang halal. Suatu harta berpindah ke tangan orang lain, dikasih, dihadiahi. Misalnya anak kasih hadiah ini ke Ustadz Bilal ya. Halal buat Ustadz Bilal, halal karena dikasih hadiah. Yang nggak boleh itu kalau berpindah dengan cara haram, seperti berpindah sebagai suap walaupun dinamain hadiah, haram. Atau sebagai apa misalnya, atau diambil secara paksa, dirampas, dirampok, dicuri, hasil menipu orang lain, haram. Tapi kalau diberi dengan sukarela sebagai nafkah, sebagai hadiah, halal. Walaupun dia mendapatkan harta itu sebelum diberikannya dengan cara yang haram, itu urusan dia. Nah, tapi kalau sudah bisa mandiri, stop. Jangan terus-terusan, nanti nggak berkah. Ya, pengaruh buruk itu bisa saja mengenai.